Di masa kejayaanku, aku dijuluki teror laut Cina Selatan. Setiap kapal yang melintasi wilayahku wajib membayar upeti. Kalau tidak, anak buahku akan membunuh para penumpang dan awak kapal, serta merebut kapal dan segala isinya. Ya, aku adalah seorang pemimpin bajak laut yang berkuasa di kawasan Laut Cina Selatan di akhir abad ke-17. Walaupun aku seorang perempuan, aku adalah pimpinan bajak laut terbesar sepanjang sejarah. Di masa kejayaanku, aku membawahi lebih dari 400 kapal dan 80.000 anak buah. Tidak ada yang tahu nama asliku, tetapi banyak orang memanggilku Cingsi. Sebelum menjadi ratu bajak laut, aku memiliki masa lalu yang kelam. Aku dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan terpaksa bekerja menjadi seorang pelacur hingga usiaku 26 tahun. Kecantikanku membuat seorang pemimpin bajak laut jatuh cinta kepadaku dan ia pun menikahiku sebagai istrinya. Pemimpin bajak laut itu bernama Zheng Yi. Ia dan keluarganya sudah hidup sebagai perompak selama 5 generasi turun-temurun. Zheng Yi menikahiku karena ia tertarik dan jatuh hati kepadaku. Menurutnya, aku adalah wanita yang mempesona dan cerdas. Ia bahkan mempercayakan aku untuk menemani dirinya memimpin kerajaan bajak lautnya yang besar dan meneruskan kedudukannya jika ia nanti tiada. Aku menerima tawaran Zheng Yi untuk ikut memimpin dan menguasai kelompok bajak laut miliknya. Setelah kami menikah, kami lalu sepakat untuk mengadopsi seorang nelayan remaja bernama Cheng Po sebagai anak angkat kami. Cheng Po tumbuh menjadi bajak laut yang cakap dan sangat membantu pekerjaan kami sebagai pemimpin kelompok. Beberapa tahun kemudian, suamiku meninggal dunia dalam pertempuran melawan pasukan kerajaan Vietnam. Aku lalu mengambil alih pimpinan kelompok bajak laut kami dan menjadikan Cheng Po sebagai wakilku. Usia Cheng Po hanya beberapa tahun lebih muda dariku, dan sejak kematian suamiku, ia menjadi teman terbaik yang selalu mendukung aku. Tidak berapa lama kemudian, hubunganku dan anak angkatku itu pun berubah menjadi cinta, dan kami kemudian menjadi sepasang kekasih. Aku lalu memutuskan menikah dengan Cheng Po, dan bersamanya aku memimpin kelompok kami, Armada Bendera Merah, menuju puncak kejayaan. Kelompokku merebut banyak desa pesisir baru, dan bahkan memiliki kendali penuh atas Laut Cina Selatan. Aku merombak manajemen kelompok bajak laut kami yang kacau, dan menjadikannya tersusun rapi dan teratur. Aku bersikap sangat keras kepada anak buahku yang tidak taat aturan, dan bahkan tidak segan membunuh mereka. Karena itulah, semuanya bersikap sangat hormat dan segan kepadaku. Satu demi satu kami memperoleh kapal dan kelompok baru di bawah kekuasaanku. Hingga pada puncaknya, aku memiliki lebih dari 400 kapal dan 80.000 anak buah. Kami bahkan bisa mengalahkan pasukan militer kerajaan-kerajaan yang berusaha menangkapku. Pasukan militer Cina, Vietnam, dan kerajaan-kerajaan lain di Laut Cina Selatan terpaksa meminta bantuan asing untuk bisa melawan kami. Selama puluhan tahun melanglang buana di lautan, aku berhasil mengumpulkan kekayaan luar biasa lewat perampokan, perdagangan obat bius, dan rumah pelacuran. Kapal-kapal yang mau lewat daerah kekuasaanku harus membayar upeti. Kehidupanku yang keras di tengah lautan kemudian berakhir setelah kematian suamiku yang kedua, Cheng Po. Aku memutuskan untuk kembali ke darat dan pensiun dalam damai dengan anak-anakku. Hingga kini, belum ada satupun orang yang berhasil melampaui kesuksesanku sebagai pemimpin bajak laut terbesar di dunia.